Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfira Putri dengan NPM 09115804210003, mahasiswa kelas C semester 6, program studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Semarang Rapang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi pertama dalam mata kuliah perbandingan administrasi. Adapun 3 hal yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu konstitusi, pemerintahan, dan administrasi. Mengapa kita harus mempelajari konstitusi? Mempelajari konstitusi memungkinkan seseorang untuk menjadi warga negara yang lebih sadar, memahami bagaimana negara diatur, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara efektif. Sejak manusia bekerja sama mengangkat batu, maka sejak itu ada administrasi atau pemerintahan. Sejak manusia bekerja sama mendirikan suatu negara, maka sejak itu ada pemerintahan. Mengapa kita mempelajari pemerintahan? Karena pemerintahan itu berkaitan dengan persoalan kekuasaan dan persoalan politik. Maka dari itu, memahami perbandingan politik adalah sesuatu yang relevan dengan pemerintahan. Apalagi secara filosofis, pemerintahan itu berawal dari politik. Mengapa kita mempelajari administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara fungsional berlangsung dalam kerangka manajemen. Perbedaannya yaitu jika dalam manajemen, kegiatan itu didekati dari bawah atau pergerakan dari bawah, sedangkan dalam administrasi lebih ditekankan pada influencing atau kekuasaan atas. Kegiatan-kegiatan secara fungsional itulah yang akan dibandingkan dalam perbandingan administrasi. Kegiatan apa yang akan dibandingkan? Kegiatan-kegiatan yang akan dibandingkan yaitu kegiatan-kegiatan dalam berbagai sistem seperti administrasi negara, pemerintahan, dan politik negara-negara yang ada di dunia. Adapun sistem pemerintahan yang akan dibandingkan dalam mata kuliah perbandingan administrasi ini, yaitu yang pertama, administrasi negara dalam konteks administrasi negara, yang kedua, kelembagaan, yang ketiga, birokrasi, dan yang terakhir, aparatur pemerintah. Adapun cara membandingkan administrasi negara, pemerintahan, dan politik negara-negara yang ada di dunia, yaitu dengan cara melakukan pendekatan. Ada 5 macam pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan filsafat, yang kedua, pendekatan politik, yang ketiga, pendekatan sistem, yang keempat, pendekatan administrasi dan konstitusi, dan yang kelima, pendekatan birokrasi. Pendekatan filsafat dipahami dari isme-isme tentang hak asasi manusia yang membedakan 2 isme besar, yaitu isme liberalisme dan isme komunisme. Falsafah Islam dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat ini. Pendekatan politik menempatkan kedudukan administrasi pemerintahan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan setiap negara yang ada di dunia. Pendekatan sistem menempatkan pemerintahan dalam suatu totalitas di mana ia berada dalam interaksi sub-sub lainnya dalam suatu kesatuan sistem nasional sebagaimana SANRI, dan tentunya juga harus diketahui bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Pendekatan administrasi dan konstitusi melihat negara dalam pelaksanaan fungsinya di kehidupan negara-negara pada setiap negara. Hal ini akan terkait pada konstitusi di setiap negara. Pendekatan birokrasi memahami pemerintahan negara-negara yang ada di dunia dari organisasi aparatur pemerintah. Apakah organisasinya berada di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi yang netral atau dalam model-model bagaimana yang berlaku di dunia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.